Apa yang ada di dalam jaring laba-laba itu? Globe, peta dunia untuk menangkap kita, memakan kita. Paling depan, aku diri paling depan. Paling depan, aku diri paling depan. Mereka panggil aku jenderal. Mereka panggil aku jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua, laba-laba merupakan salah satu binatang yang disebut dalam Al-Qur'an. Bahkan makhluk ini dipilih sebagai nama surah di Al-Qur'an, yaitu Al-Ankabut atau laba-laba. Informasi mengenai laba-laba itu tertera dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Azabiku semua, makna dari Al-Ankabut sendiri sebenarnya adalah laba-laba betina. Sehingga bisa diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik merujuk pada laba-laba betina. Hal ini lantas membuat para ulama dan peneliti sangat penasaran. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan laba-laba betina sebagai perumpamaan dalam ayat ini? Seorang ulama dan juga sekaligus ilmuwan muslim itu memberikan penjelasan terkait hal ini. Kemajuan teknologi, Al-Quran lagi-lagi menunjukkan kesesuaian dengan masa kini, yaitu Syekh Muhammad Awwal. Syekh Muhammad Awwal lantas mengatakan ada dua fase yang tertulis pada surah Al-Ankabut ayat 41. Kata Allah, perumpamaan mereka yang engkau jadikan sebagai pelindungmu. Tidakkah kamu perhatikan bahwa mereka membangun rumah mereka seperti rumah laba-laba? Jelas Syekh Muhammad Awwal. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan rumah yang paling mengerikan adalah rumah laba-laba. Lebih lanjut, Syekh Muhammad Awwal menjelaskan secara ilmiah apa yang terjadi di dalam rumah laba-laba. Berdasarkan ilmuwan tersebut dan ulama tersebut, ada sekitar 2.000 lebih spesies laba-laba di seluruh dunia. Bahkan ada yang lebih besar, yaitu tarantula di hutan hujan Amazon, Amerika Selatan. Ujar Syekh Muhammad Awwal. Bahkan Syekh Muhammad Awwal mengaku pernah melihat laba-laba yang sangat besar, yakni gizo, yang bisa menangkap ayam atau domba yang baru lahir. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Awwal, laba-laba ini bisa menyeretnya. Anda bisa bayangkan? Ucap Syekh Muhammad Awwal kepada para jamaahnya. Asabiku semua, lebih lanjut Syekh Muhammad Awwal berkata, jika ada lebih dari 2.000 spesies, semuanya memiliki satu kesatuan, yakni membuat jaring dengan kelenjar mereka. Asabiku semua, Syekh Muhammad Awwal juga mengatakan, kurang dari 50 tahun, seorang ilmuwan Jerman memberikan penelitian mendalam tentang laba-laba. Laba-laba betina selalu memiliki ukuran 2-3 kali lebih besar dari yang jantan, cetusnya. Beliau menceritakan laba-laba jantan mengawini laba-laba betina. Setelah kawin, laba-laba betina akan memakan laba-laba jantan. Ini adalah horor, rumah mengerikan, demi Allah, ucap beliau. Di sisi lain, Syekh Muhammad Awwal mengatakan bahwa perumpamaan bagi orang-orang yang menjadikan sesuatu selain
selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung mereka, ya, itu diibaratkan laba-laba betina yang bersusah payah membangun rumahnya. Bahkan rumah itu tidak layak disebut sebagai rumah. Karena apa? Karena tidak bisa melindungi, ya, orang-orang yang ada di dalamnya. Azabiku semua, lebih lanjut, beliau menceritakan di masa kuliahnya di New York, ya, di New York. Pada Rabu, ya, jika Anda pergi ke New York, ya, mereka membuka kunjungan di gedung PBB. Jika ke sana, Anda bilang mau melihat The Big Five. Itu ada Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Ini adalah tempat mereka duduk, cetusnya. Azabiku semua, Syekh Muhammad, ya, lantas bangga bisa melihat mereka berpidato dan kehadiran tamu kehormatan. Bahkan beliau turut menyambut kehadiran tokoh-tokoh besar itu. Namun mereka justru kecewa dan berkata, orang seperti Anda datang ke PBB dan memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Beliau menganggap 5 negara yang menjadi anggota tetap, ya, Dewan Keamanan PBB itu tidak membutuhkan pendapat apa-apa. Merekalah yang langsung membuat keputusan. Kisah laba-laba ini dikaitkan dengan PBB. Dalam sebuah pidato, saya katakan, saya melihat PBB dalam Al-Quran. Mereka kata, ayolah Mr. Muhammad Awal, ya, ada PBB dalam Al-Quran, yang benar saja ceritanya. Bahkan Azabiku semua, teman-temannya menyebutnya gila dengan sains. Karena mengibaratkan PBB ada dalam Al-Quran. Beliau lantas bertanya, apakah lambang dari PBB? Beliau mengatakan, lambang PBB adalah jaring laba-laba. Apa yang ada di dalam jaring laba-laba itu? Globe. Peta dunia untuk menangkap kita, memakan kita. Ucap beliau. Azabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. PBB dalam Al-Qur'an, ya, luar biasa, ya. Ini adalah pemikiran seorang tokoh, ya. Hanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang dapat berpikir sejauh ini, ya. Apakah ini kebetulan? Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.